menjelaskan tentang pengertian dari lapisan ozon. Seperti yang kita ketahui bahwa lapisan ozon itu merupakan lapisan di atmosfer yang pada ketinggian 20-35 km pada permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Nah, konsentrasi ozon pada lapisan ini dia mencapai 20 ppm dan terbentuk karena adanya sinar ultraviolet matahari terhadap molekul-molekul oksigen. Nah, peristiwa ini dia terjadi pada beberapa tahun yang lalu, pada berjuta-juta tahun yang lalu. Tetapi campuran molekul-molekul nitrogen yang muncul, atmosfer menjaga konsentrasi ozon atau relatif stabil pada ozon. Nah, jika ditanya ozon itu apa? Ozon itu merupakan gas yang secara alami terdapat di atmosfer. Unsur kimia yang terkandung di dalam partikel ozon ini ada 3 oksigen, yaitu atau O3. Sedangkan keberadaan ozon sendiri di alam ini terdapat 2 wilayah atmosfer. Di alam terdapat 2 di wilayah atmosfer, yaitu ada ozon troposfer dan ozon stratosfer. Demikian penjelasan dari saya tentang lapisan Berikut itu adalah fungsi lapisan ozon. Fungsi lapisan ozon ada 4. Yang pertama itu mengatur porsi sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi. Di mana di sini sinar ultraviolet yang memiliki panjang 280-315 mm diserap oleh lapisan ozon. Sehingga sinar ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi jumlahnya itu sangat sedikit. Di mana sehingga sinar ultraviolet yang tidak terlalu membawa efek buruk yang signifikan bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian yang kedua itu melindungi bumi dari sinar ultraviolet, di mana lapisan ozon membantu menghalang-halangi sinar matahari sehingga tidak sampai mengenai permukaan bumi secara langsung. Karena apabila sinar ultraviolet mengenai permukaan bumi secara langsung, maka hal ini akan membahayakan bagi makhluk hidup. Kemudian yang ketiga itu fungsi lapisan ozon, yaitu menyerap sinar ultraviolet, di mana lapisan ozon dapat menyerap sinar ultraviolet sehingga atmosfer bumi banyak mendapatkan ultraviolet yang diserap oleh lapisan ozon. Kemudian yang keempat itu menjaga kestabilan suhu di bumi sehingga pemanasan global bisa berkurang, di mana sehingga dampak buruk dari pemanasan global ini tidak akan terjadi. Selanjutnya, kerusakan lapisan ozon. Jadi kerusakan lapisan ozon ini merupakan istilah yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang terjadi, yaitu berkurangnya atau hilangnya lapisan ozon pada atmosfer. Nah, proses penipisan lapisan ozon ini dapat terjadi dengan beberapa tahap. Yang pertama, ini dimulai dari adanya emisi gas, molekul gas yang mengandung klor dan juga brom yang dihasilkan dari berbagai reaksi manusia dan juga reaksi alam lainnya. Nah, karena adanya gas ini, jadi gas ini tidak bereaksi dan tidak larut di dalam air, sehingga molekul gas tersebut terakumulasi di bagian bawah atmosfer. Nah, akibat dari pergerakan udara, molekul gas yang terbawa ke atmosfer tersebut lebih tinggi sehingga mencapai stratosfer. Nah, di lapisan stratosfer ini, radiasi matahari memecah molekul gas yang mengandung klor dan brom tersebut. Nah, klor dan brom tersebut kemudian bereaksi dan memecah ikatan lain di atmosfer, termasuk ikatan ozon. Nah, reaksi ini mengakibatkan molekul ozon itu terpecah, sehingga mengurangi konsentrasi dari ozon pada atmosfer. Berikutnya adalah penjelasan mengenai penyebab kerusakan ozon. Pada umumnya, konsentrasi lapisan ozon di bumi bergantung secara alami pada suhu, cuaca, garis lintang, dan ketinggian. Akan tetapi, akhir-akhir ini, para peneliti dan ilmuwan mulai menyadari bahwa lapisan ozon mengalami penipisan. Penipisan lapisan ozon yang paling parah dikenal sebagai lubang ozon. Nah, faktor utama pembentuk lubang ozon atau penyebab terbentuknya lubang ozon adalah pemanasan global atau global warming yang diakibatkan dari emisi gas rumah kaca seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Faktor lainnya yang juga mempengaruhi kerusakan ozon adalah penggunaan klorofluorokarbon atau CFC dan hidroklorofluorokarbon atau HCFC yang didapat dari penggunaan freezer kulkas, pendingin ruangan, dan alat pemadam kebakaran ringan. Kemudian, faktor selanjutnya yang juga mempengaruhi kerusakan lapisan ozon adalah banyaknya volume kendaraan dan gas buangannya, kemudian penggunaan hutan secara besar-besaran, di mana kita semua tahu bahwa hutan adalah salah satu penghasil oksigen terbesar. Nah,
Jadi secara tidak langsung kita mengetahui bahwa pembunuhan hutan secara besar-besaran akan sangat memperburuk kualitas udara yang ada di bumi. Kemudian faktor terakhir penyebab terbentuknya lubang ozon ini adalah asap yang dihasilkan oleh pengerjaan di pabrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari kerusakan lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon ini berdampak pada lingkungan dan makhluk hidup. Kita lihat yang pertama yaitu pada lingkungan. Dampak pada lingkungan di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah meningkatnya suhu permukaan bumi, yang kedua mencairnya gunung es, dan yang ketiga adalah menimbulkan banyak bencana alam. Kita lihat secara satu persatu. Yang pertama yaitu meningkatnya suhu permukaan bumi. Dampak paling besar yang ditimbulkan oleh kerusakan lapisan ozon ini adalah suhu bumi semakin meningkat. Suhu bumi yang mulanya normal menjadi lebih panas seperti yang tengah kita rasakan sekarang. Ini akan berdampak buruk baik bagi bumi sendiri maupun bagi makhluk hidup yang tinggal di bumi. Dampak yang kedua adalah mencairnya gunung es. Salah satu dampak dari naiknya permukaan suhu bumi ini adalah gunung-gunung es dapat mencair. Seperti yang kita ketahui bahwa bumi mempunyai berjuta-juta kubik es. Ketika suhu semakin panas, maka gunung-gunung es tersebut dapat mencair kapan saja. Dampak yang ketiga adalah menimbulkan banyak bencana alam salah satu bencana alam yang ditimbulkan dari semakin menipisnya lapisan ozon ini adalah semakin tinggi permukaan air laut. Ketika es yang jumlahnya sangat banyak ini mencair karena suhu bumi yang semakin meningkat sekarang, maka yang dirasakan oleh manusia adalah semakin tingginya permukaan air. Es yang mencair akan berubah menjadi air dan siap menambah volume perairan di bumi. Akibatnya, permukaan laut menjadi lebih tinggi dan pulau-pulau kecil menjadi tenggelam. Ya baik, jadi di sini saya akan menjelaskan dampak dari penipisan lapisan ozon, yaitu menurunkan sistem imun pada tubuh manusia. Nah, di sini kita tahu bahwa sinar ultraviolet itu dapat merusak sistem imun pada tubuh kita. Nah, sistem imun sendiri ialah suatu sistem yang ada pada tubuh manusia yang menjaga manusia dari serangan atau gangguan segala bentuk penyakit. Nah, ketika sistem ini telah rusak yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh sinar ultraviolet, maka tubuh manusia akan mudah terserang oleh penyakit. Nah, poin yang kedua ialah mengurangi hasil pertanian dan hutan. Nah, sinar ultraviolet ini tidak hanya berdampak buruk bagi manusia, tapi juga bagi tumbuh-tumbuhan. Nah, menurut kajian bahwa tanaman barley dan oat telah mengalami penurunan produksi dari tahun ke tahun. Nah, hal ini karena sinar ultraviolet itu menghambat pertumbuhan dari tanaman-tanaman ini. Nah, akibat dari penghambatan ini, maka tanaman atau tumbuhan ini akan menjadi kerdil dan bahkan juga akan menjadi mati akibat dari sinar ultraviolet ini. Nah, akibatnya tanaman dan hasil panen akan berkurang dan tanaman-tanaman di hutan akan menjadi musnah. Nah, poin yang ketiga ialah berkurangnya jumlah plankton. Nah, sinar ultraviolet itu tidak hanya merusak tumbuh-tumbuhan, tetapi juga binatang-binatang yang ada di laut. Misalnya, anak-anak ikan, udang, dan kepiting akan mati jika terkena radiasi dari sinar ultraviolet. Nah, ada binatang lain yang juga akan habis dan mati jika terkena radiasi dari sinar ultraviolet, ialah plankton. Nah, di sini plankton merupakan salah satu sumber pokok makanan bagi binatang-binatang di laut. Nah, jika populasi dari plankton menjadi berkurang dan sedikit, maka binatang-binatang laut akan mengalami kekurangan makanan. Nah, akibatnya binatang-binatang laut akan kekurangan makanan itu bisa saja mereka mati kelaparan. Nah, karena binatang-binatang laut itu mati kelaparan, maka dengan sendirinya akan berdampak juga bagi manusia, karena salah satu sumber makanan pokok manusia ialah binatang-binatang di laut. Yang berikut adalah dampak bagi makhluk hidup. Yang pertama ada kerusakan pada mata. Seperti yang kita semua ketahui, penyakit katarak adalah penyakit yang menyerang mata, di mana hal ini dikarenakan sinar ultraviolet yang berasal dari radiasi sinar matahari apabila mengenai mata akan berakibat buruk pada kesehatan mata. Salah satunya dapat menyebabkan katarak pada mata. Lalu yang kedua, ada meluasnya penyakit infeksi.
Nah, meluasnya penyakit infeksi ini diakibatkan karena adanya penurunan vitamin D yang ada pada kulit. Selanjutnya, yang ketiga, bertambahnya kasus kanker kulit. Sinar UV dapat merusak DNA yang menyusun gen. Bila kerusakan gen cukup parah, sel kulit dapat tumbuh tak beraturan dan tak terkontrol, sehingga dapat tumbuh menjadi kanker kulit. Yang keempat ialah naiknya gangguan saluran pernapasan. Selama ini yang kita ketahui bahwa kerusakan ozon dapat menyebabkan kulit mudah terbakar. Namun ternyata ozon juga berbahaya bagi pernapasan, terutama ozon yang telah menjadi asap kabut atau ground level ozone. Nah, asap kabut dapat menyebabkan pernapasan parah, termasuk nyeri dada hebat dan juga kesulitan bernapas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.